Saya Lintong Nainggolan sudah tinggal di Serang lebih dari 30 tahun, dan pada awalnya hanya seorang pegawai pabrik kimia. Sudah menjalani usaha lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun, dan berbagai usaha dan usaha ini yang sekarang ini usaha bergerak miklah sembako, tapi khususnya minyak nabati ya, minyak goreng ya. Usaha minyak nabati ini dimulai dari 2021 ya, 2021 dimulai dari kejadian atau peristiwa ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng ya. Pada waktu itu minyak goreng mengalami kenaikan harga yang signifikan yang berakibat sulitnya mendapatkan barang waktu itu. Dan kebetulan pada waktu itu saya menjadi ketua paguyuban di sebuah pasar, dan kita juga waktu itu ada koperasi. Lalu anggota koperasi meminta saya untuk mencari minyak goreng, dan itulah awal berdirinya usaha ini. Tentu dalam dunia usaha ada begitu banyak tantangan ya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi yang pasti persaingan usaha menjadi tantangan yang paling sering kita hadapi ya. Menyambut kemampuan atau kesempatan mengakses barang, lalu kemudian persaingan pasar yang berkaitan dengan harga ya. Tentu pada umumnya orang akan mencari harga yang termurah ya. Dan kemudian tantangan lainnya seperti ketersediaan modal atau kesempatan kita untuk menjangkau lembaga-lembaga keuangan, terutama perbankan ya. Nah, itu menjadi tantangannya, dan juga tentu tidak lepas juga manajemen ya, karena ini masih usaha yang sangat baru dan kita tidak berlatar belakang dari pendidikan usaha ya. Tentu soal manajemen juga menjadi tantangan, dan ada beberapa aspek lain yang menjadi tantangan ya. Kebetulan kita nggak memproduksi ya, kalaupun ada produksi kita hanya mengemas ulang atau merepack barang yang sudah kita miliki. Jadi dalam kesempatan ini usaha kita lebih banyak bergerak di bidang distribusi ya. Proses distribusinya tentu kita membeli barang dari pabrik. Ada beberapa pabrik di lingkungan kita di sini. Ada PT Nabati atau PT Multinabati Asahan, anak perusahaan dari Wilmar. Biasanya kita beli barang atau PO barang dari perusahaan-perusahaan itu, lalu kemudian kita distribusikan ke beberapa retailer dan juga beberapa toko, dan kita juga ada untuk retail, toko retail di sini gitu ya, untuk mendistribusikan ke masyarakat secara langsung. Bagian dari tanggung jawab kita
kepada masyarakat dalam menyediakan bahan baku. Gabungan dikerjakan sendiri, beberapa memang saya handle langsung, tapi juga melibatkan anggota keluarga dan juga melibatkan karyawan ya. Ada beberapa orang yang ikut terlibat di dalamnya, terutama kalau kita dalam momen-momen tertentu harus merepek, mau nggak mau kita harus membutuhkan banyak tenaga ya, dan pasti melibatkan banyak orang ya. Yang pertama tentu untuk bisa bertahan di bisnis ini, di usaha ini, bagaimana kita bisa mengakses barang dengan harga terbaik supaya kita bisa bersaing di pasar itu. Tapi tentu itu tuh bukan segalanya. Nah, untuk bisa mendapatkan barang dengan harga terbaik ya tentu tidak bisa lepas dari kemampuan kita mengakses permodalan. Nah, itu yang menjadi ininya, makanya mau nggak mau kita harus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, karena tentu usaha ini juga kita tidak bangun dari modal yang sudah kita miliki sebelumnya, tetapi juga melibatkan modal dari pihak lain gitu ya. Dan ada beberapa trik atau bukan trik ya, solusi-solusi yang kita tawarkan kepada customer supaya customer itu bisa tetap bertahan pada kita dengan pelayanan ya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga itu membuat kita bisa bertahan di Indonesia usaha ini dalam persaingan usaha secara sehat tentunya ya. Ada satu momen ketika kita sudah membeli barang dari pabrik, lalu kemudian terjadi penurunan harga yang signifikan di pasar ya. Dan pada waktu itu ada kerugian bisa sampai mungkin menyentuh angka ratus juta ya. Itu cukup signifikan. Ya tentu di dalam usaha itu tidak bisa dilepaskan dari unsur spekulatif itu ya, bahwa tidak selamanya orang usaha harus selalu untung atau harus selalu laba. Kerugian itu selalu punya potensi dalam dunia usaha. Bagaimana bisa bertahan? Ya tentu kepercayaan itu penting dalam dunia usaha. Bagaimana kita membangun kepercayaan kepada pihak-pihak yang menjadi mitra kita. Hal-hal seperti itu bisa eliminir ya, atau diminimalisir sehingga usaha kita tetap bisa berjalan walaupun kita mengalami kerugian ya. Karena tidak bisa tidak pasti ada kerugian dari sisi harga, ada kerugian karena kerusakan barang dan lain sebagainya, ada banyak potensi. Kita juga pernah kendaraan kecelakaan ya, minyak satu tangki sebanyak 8.000 liter tumpah di jalan, dan itu risiko yang harus ditanggung gitu. Tapi ketika kita bisa membangun kepercayaan dengan mitra, dengan berbagai pihak, tentu kita akan bisa survive atau bisa tetap bertahan di dunia usaha. Bangganya karena lewat usaha ini kita bisa berbagi dengan banyak orang ya. Lewat usaha ini kita bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Lewat usaha ini kita bisa memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, dan saudara kepada saudara yang lain, terutama orang-orang yang terlibat aktif di usaha ini, termasuk karyawan gitu ya. Jadi bangganya tentu kita bisa bermanfaat bagi manusia lain. Itu aja kebanggaannya. Harapannya usaha terus berkembang, makin banyak orang bisa diberdayakan, makin
bermanfaat bagi orang lain, ya, untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar itu. Dan kalau diberi kesempatan sama Tuhan, ya bisa mengembangkan ke bidang-bidang lain untuk usaha-usaha yang lain. Pesan buat orang muda, jangan takut untuk memulai sebuah langkah, karena tidak ada langkah terakhir tanpa ada langkah yang pertama. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, ya, karena kita tidak pernah tahu di dalam sesuatu itu ada apa kalau kita tidak pernah masuk ke dalam sesuatu itu, gitu. Jadi belajarlah melangkah, belajarlah memulai sesuatu. Tuh. Halo Pak Burhan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Selita Kristi Utami. Saya Ika Rahayu. Saya Hafizadina Nabila. Dan saya Nabila Zahra Wulandari. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih Pak Burhan. Terima kasih telah membimbing kami selama masa perkuliahan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di kemudian harinya. Terima kasih Pak Burhan. Dadah.